Jadi kamu kan tidak menerima Yesus itu satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah. Jadi kalau you tidak menerima itu, konsekuensinya ada Tuhan lain, ada Allah lain selain Yesus. Itu konsekuensi logis ya. Saya memang tidak pernah mengatakan Tuhan menciptakan keroyokan, justru kau yang mengatakan mengkeroyokan dengan malaikat. Sidang ilahi, ada malaikat di situ. Saya mengatakan Tuhan itu sendiri di situ. Tuhan yang Esa itu, tapi dia memiliki satu kesatuan. Ya. Sekarang giliranku bertanya ya. Matikan mic-mu. Menurutmu, coba jelaskan. Aku tadi kan sudah memulai dengan opening statement. Sekarang kau opening statement aja dulu, ku dengar. Silakan. Oke. Di dalam Yerusalem 1 ayat 4. Yang saya bacakan begini nah, ya. Kai ton monon despoten theon kai kurion himon iesoun Kristoun arnomenoi. Artinya Jesus Christ itu satu-satunya, the only one, the satu-satunya, the only, satu-satunya penguasa, satu-satunya Allah, dan satu-satunya Tuhan kita. Nah, itu mukadimanya. Silakan, Anda mau bertanya apa? Monggo. Kalau kau bicara Tuhan memang iya. Tapi kan tidak ada dibilang satu-satunya Bapa di sorga. Gimana sih kau? Oke. Aku juga mengakui satu-satunya Tuhan. Paulus juga bilang, dialah Tuhan kita. Apakah dia adalah roh kita? Kan tidak ada kalimat gitu. Apakah dia Bapa di kita? Kan tidak ada kalimat gitu. Coba ulang, jelaskan yang lebih bagus lah. Oke, ini ya. Jadi mungkin bro, gak mendengar semuanya. Jadi Yesus Kristus itu bukan hanya satu-satunya Tuhan, ya, bukan hanya only Tuhan, dia satu-satunya penguasa, satu-satunya Allah, dan satu-satunya Tuhan. Dia itu satu-satunya penguasa, despoten, satu-satunya Allah, dan satu-satunya Tuhan. Itu pembukaan saya, silakan Anda bertanya. Kau bilang bukan satu-satunya Tuhan. Sekarang kau bilang satu-satunya Tuhan. Gak ngerti aku. Udahlah, selamat malam lah. Ngalor ngidul gak jelas. Kenapa? Bertanya aja kabur. Saya nggak kabur. Kau itu nggak tahu menjelaskan. Yesus bukan satu-satunya Tuhan. Tapi dia satu-satunya Tuhan. Siapa yang menjelaskan? Saya berkata, Yesus itu satu-satunya. Satu-satunya penguasa. Kamu dengar baik-baik ya. Yesus itu satu-satunya penguasa, satu-satunya Allah, dan satu-satunya Tuhan. Itu penjelasan saya. Kamu mau tanya apa? Di rekaman, kau bilang Yesus bukan satu-satunya Tuhan. Coba bukan satu-satunya penguasa. Aduh. Coba ulang. Sebentar. Coba kau ulang lagi dengan detail opening statementmu. Silakan, ku dengar. Jadi di dalam ayat ini dituliskan kai ton monon despoten theon kai kurion himon iesoun Kriston arno menoi. Artinya the only, satu-satunya penguasa, satu-satunya Theon, Allah, dan satu-satunya Kurion, Tuhan, kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah satu-satunya, only, satu-satunya penguasa, Yesus Kristus satu-satunya Allah, Yesus Kristus satu-satunya Tuhan. Ngerti? Silakan bertanya. Berarti kau mengatakan aja Yesus itu semuanya, kan begitu ya? Satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah, satu-satunya penguasa. Begitu kayak? Oke. Coba kau tunjukkan di Kejadian 1-26. Manalah di situ? Aku ingin tahu mana dikatakan satu-satunya Tuhan, satu-satunya penguasa, satu-satunya Allah. Coba silakan. Oke. Kita mulai dari awal Kejadian 1. Ya, Kejadian 1 gini ya. Kejadian 1 itu pada mulanya Dia menciptakan. Kenapa saya terjemahkan begitu? Saya jelaskan nih. Oke.
Kan kamu bertanya, Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 1 dulu ya. Nah, Bereshit bara. Bereshit bara, bara itu bukan hanya menciptakan, tapi bara itu sekaligus kata ganti orang ketiga, singular. Artinya dia. Pada mulanya dia menciptakan, pada mulanya dia Elohim menciptakan. Oke, sampai di situ apa yang mau tanya? Kau jelaskanlah sampai ayat ketiga, aku mau tahu. Oke. Sampai ayat ketiga, pada mulanya dia Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Elohim mengerami permukaan air. Ya. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi kata berfirman ini bukan hologos kalau dalam Yunani ya. Nih saya coba nih ya. Kita coba buka di dalam Septuaginta. Coba kita cocokkan apakah Kejadian 1 Genesis, Kejadian 1 ayat 3 itu berbicara hologos. Jadi tertulis di sini begini, kai eipen hologos. Kai eipen itu kata kerja, berkatalah. Dan berkatalah theos. Jadi bukan hologos. Kalau ini mau dicocokkan, diasumsikan kepada Tritunggal, nggak nyambung. Karena di dalam perjanjian baru, tidak ada tertulis eipen menjadi daging. Yang ada itu hologos menyatakan diri dalam daging. Di sini eipen ya, bukan hologos. Jadi kalau mau cocokmologi nggak nyambung secara kaidah perbandingan original ke dalam Yunani. Ngerti ya? Lanjut. Aku heran melihat kalian ya. Tiba-tiba perjanjian lama berbahasa Yunani. Bagaimana aku lihat orang ini? Penting bagaimanalah ini ide kami ini bisa tersalur yang dulu bahasa Ibrani jadi bahasa Yunani. Yang pertama ya. Yang kedua, aduh diam dulu lah. Bentar Rasul, nanti dia pergi. Ya kita bukan lomba kekuatan suara bro. Kalian tadi bicara saya diam ya. Oke. Sekarang tolong kau jelaskan hubungan Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3. Coba. Apakah semuanya satu wujud atau bagaimana? Silakan. Oke. Tunggu dulu Malikil, tunggu dulu. Dia tadi, kan tadi dibuka Septuaginta itu kan dalam bahasa Yunani kuno. Kan dibaca. Kenapa dia protes? Dia nggak ngerti. Jadi begini loh Bro Rudi. Kita membuka Yunani versi perjanjian lama karena untuk mensinkronkan. Karena di dalam Alkitab perjanjian lama itu yang menjadi diterjemahkan Elai menjadi daging itu adalah hologos, bukan eipen. Itu loh. Jadi karena hologos itu adalah Yunani, kita terjemahkan Hebrunya ke dalam Yunani dengan mengambil Septuaginta. Jadi di Kejadian 1 ayat 3 itu bukan hologos tapi eipen. Ngerti ya? Jadi kalau bro mau minta Hebrunya juga itu bukan dafar. Jadi hologos itu kalau di Hebrunya itu hadafar. Kalau Anda minta Hebrunya ayat 3 itu bukan hadafar tapi vayomer. Akar katanya amar. Jadi kalau mau cocokmologi bahwa firman itu adalah hologos itu nggak nyambung. Karena hologos di dalam Hebrew itu bahasanya hadafar, bukan vayomer. Vayomer itu akar katanya amar. Jadi cocokmologi itu nggak nyambung, jangan dipaksakan. Itu sih yang ingin kita kasih tahu. Lalu Anda mau menjelaskan, minta saya jelaskan Kejadian 1 sampai Kejadian 3. Ya. Jadi di sini tidak ada eksistensi yang lain. Kan disebutkan sudah, pada mulanya dia Elohim. Dia itu singular, bukan 3. Pada mulanya dia Elohim menciptakan langit dan bumi. Jadi kalimat roh Allah ini bukan berarti Allah di suatu tempat lalu dia mengutus rohnya. Tidak. Tapi kata Allah ini untuk memvalidasi bahwa roh itu adalah Allah. Itu. Karena di sini bentuknya Allah ini genitif dari ini. Jadi Allah ini adalah validasi atas roh itu. Karena ada roh jahat, ada roh yang tidak baik, ya. Nah, di sini divalidasi yang ada itu adalah roh Allah.
Jadi roh itu adalah Allah, bukan roh Allah di suatu tempat lalu mengirim rohnya. Tidak begitu logikanya. Karena bentuknya ini genitif. Gitu. Silakan bertanya Akan lagi. dalilmu ya gampang kali. Coba kau buka 1 Yohanes 1 ayat 5. Bandingkan dengan Kejadian 1 ayat 2. Silakan. Andalan Tritunggal itu. Okay. Udah pakai mereka yang bantuan. Bantuan apa? Oke. 1 Yohanes 1 ayat 5. Iya. Bandingkan dengan Kejadian 1 ayat 2. Silakan. Iya. Bentar ya. 1 Yohanes 5 ayat berapa, Bro? 1 Yohanes berapa? 7. 1 ayat 5. 1 Yohanes 1 ayat 5. Oh, khusus sebentar. Bandingkan dengan Kejadian 1 ayat 2. 1 Yohanes 1 ayat 5. Oke. Ini ya bunyinya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Elohim adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, terus masalahnya? Kan dengan Kejadian 1 ayat 2, silakan kau terangkan kepada kami. Kejadian 1 ayat 2. Balik didikte dulu ayat-ayat 1 Yohanes 1 ayat 5 itu didikte dulu. Nah, coba kita lihat ya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dia di sini siapa, Rudi? Jangan ditanya, bukan ditanya, woi. Jangan ditanya, Rasul. Kacau kau ini berdiskusi. Enggak apa-apa, Rasul. Iya. Sorry, nggak Jadi boleh ditanya. ya, sebentar ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, terus masalahnya apa? Pada kami semua apa hubungannya itu? Silakan. Oke, saya paham. Kamu sudah mengatakan bahwa di dalam diri Allah tidak ada gelap. Lalu di Kejadian 1 itu ada gelap gulita. Jadi begini, logikanya begini. Jadi Tuhan itu adalah terang, bukan seperti terang matahari. Bukan seperti terang balon lampu. Terang balon lampu bisa nggak membuat dirinya tidak terlihat? Tidak bisa. Jadi terang balon lampu ya tersingkap terus. Jadi Elohim yang adalah terang, ya, Elohim yang adalah terang itu dalam dimensinya. Kalau Elohim, gini logikanya ya, kalau Elohim yang kau pahami seperti terang balon lampu, gak mungkin ada malam. Logikanya tuh. Logikanya, jika Elohim seperti balon lampu yang tidak bisa menyembunyikan, ya, maka tidak akan ada malam. Kita terang terus. Kita terang terus. Karena alam semesta ini dipenuhi Elohim. Jika Elohim yang adalah terang seperti balon lampu, maka nggak ada malam. Nah, itu kamu nggak ngerti. Nah, kamu memaksakan seolah-olah Elohim itu seolah balon lampu. Oke, lanjut. Saya tidak pernah mengatakan Elohim balon lampu. Terus masalahnya. Maka pertanyaan berikut. Udahlah, tunggu. Ya, okay. Maka pertanyaan saya berikutnya, jelaskan dengan Kejadian 3. Kejadian 1 ayat 3. Silakan, aku mau dengar. Okay. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, terus apa? Mau ditanya? Hubungannya 1 Yohanes 1 ayat 5, Kejadian 2 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2 dan 3. Baru Kejadian 1 ayat itu dulu. Silakan, jelaskan. Oke, jadi kamu menganggap di sini jadilah itu diciptakan. Oke, gini ya. Kejadian 1, Vayomer Elohim Yehi Or. Jadi Vayomer Elohim Yehi Or. Yehi Or itu dipanggil. Yehi Or, bukan bara. Bukan bara Or. Yehi Or. Jadi terang itu dipanggil. Nah, saya mau mendiagnosa masalah kamu di mana sebenarnya, Bro? Kemampuan kau menerangkan, ya. Ya, oke, sekarang tambah Kejadian 1 ayat 4. Sebentar dulu, biar ku jelaskan nanti. Tambah Kejadian 1 ayat 4, silakan. Elohim melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Gini bro ya, Anda meminta saya untuk opening statement. Saya openingnya mengatakan bahwa Jesus Christ, the only despoten, the only penguasa, the only theon, the only Allah, the only kurion. Tapi larinya ke terang begini-begini.
Harusnya kamu kan disuruh bertanya. Kamu tanya ke poinnya. Kamu sepakat tidak Yesus Kristus itu satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah, satu-satunya penguasa? Sepakat atau tidak? Itu. Jelaskan. Tritunggal itu tidak berbicara kekuasaannya. Ngerti nggak kau? Karena nanti diwujudkan ke dalam diri Adam. Kalau kau hanya bicara kekuasaannya, maka si Adam itu Tuhan dong. Gimana sih kau nih? Karena dia diciptakan serupa dan segambar. Berarti Adam Tuhan, satu-satunya Tuhan, satu-satunya penguasa, satu-satunya apa? Allah. Makanya ku bawa kau ke Kejadian 1 ayat 1 sampai 4, kupadukan dengan 1 Yohanes 1 ayat 5. Otakmu ternyata nggak mampu. Kejadian 1 ayat 1 itulah yang dikatakan Allah. Allah itu adalah roh. Kejadian 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang tapi gelap gulita. Maka kita merujuk kepada 1 Yohanes 1 ayat 5, tidak ada sedikit pun gelap di dalam dia. Kenapa ketika roh Allah melayang-layang itu ada gelap gulita? Oh, itu bukan cahaya. Siapa bilang bukan cahaya? Masuk Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Masuk Kejadian 1 ayat 4. Dipisahkannya lah terang dengan gelap. Kenapa bisa dia memisahkan terang dengan gelap? Karena dia adalah terang itu, dipisahkannya dirinya daripada kegelapan itu. Belum lagi kutanya kau, kenapa dia jadi gelap? Coba kawanku, Bagus kayaknya. sebentar, yang nyambung dikit. Kamu bertanya yang nyambung. Nah. Jadi bro, kamu kan minta saya opening. Saya opening. Yesus Kristus itu the only, satu-satunya, only. Ya, the only penguasa, despoten itu penguasa. The only Theon, Allah. Ya, dan satu-satunya Tuhan. Kamu nyambungnya ke terang itu kemana? Kamu harus ya bertanya sesuai apa yang menjadi prolog saya, opening saya. Pertanyaannya tidak sesuai dengan opening, tapi kamu maksa saya opening. Gimana tuh? Nyambung nggak? Nyambung kan? Coba Malikin dibuka Zakaria 14 ayat 9 ditambah. Jangan dulu Rasul. Nah, nanti ya. Jadi kamu kan minta opening, saya opening. Nah, kamu bertanya sesuai opening saya, gitu loh. Selaras lah dengan apa yang tadi disampaikan oleh Malikil. Kita kan Tritunggal lawan oneness. Kenapa kau bicara kekuasaan? Aku nggak sedang bicara kekuasaan. Kalau kekuasaan memang dia satu-satunya Allah, dia satu-satunya Tuhan, dia satu-satunya penguasa. Kita tidak bicara itu. Siapa dia itu? Di mana sih? Siapa dia itu? Aduh, jangan menjawab dong. Kita tidak bicara kekuasaan. Kita sedang berbicara apa itu Tritunggal, apa itu oneness. Paham nggak? Ku jelaskan konsep Tritunggal ini karena diwejawantakan di kita. Harusnya kau jelaskan konsep oneness itu diwejawantakan di kita. Kejadian 1 ayat 26 itu apa? Biar kita tahu si Adam itu sesuai serupa dan segambar dengan kita itu bagaimana. Kayak aku tadi kan aku jelaskan. Kita judulnya, coba buka ulung judulnya. Tritunggal dengan satu Tuhan. Aduh, silakan. Jawab kisah dari 1:26 tuh. Oke, jadi Kejadian 1:26. Iya, nggak fokus, nggak nyambung dia. Nah, kita bawa aja Kejadian 3:22 ke dia. Bagaimana dia menilai ayat itu? Jangan Rasul. Nanti pedang-pedangan itu. Kita jelaskan, kita kan disuruh dia bertanya aja. Jadi Kejadian 1 ini bukan menjadikan, ya saya coba buktikan ya dengan perbandingan ayat supaya Anda juga tahu ya. Nih, Kejadian 1:26, baiklah menjadikan itu diterjemahkan dari kata naase. Nah, naase ini ya, naase itu bentuknya kal imperfect, kohortatif. Kohortatif itu ajakan tidak langsung. Perintah tidak langsung, itu kohortatif. Imperfect itu akan, belum sempurna. Kal itu kepastian, oke? Jadi naase kita ambil perbandingannya nih. Naase itu juga tertulis di dalam Exodus 19 ayat 8. Banyak sih dia tertulis di mana, di ayat apa, itu tertulis naase banyak.
Tapi hanya di Kejadian 1:26 diterjemahkan baiklah kita menjadikan. Oke. Nih. Naase di Keluaran 19 ayat 8, naase diterjemahkan akan kami lakukan. Nah, ini atas apa? Coba kita buka terjemahannya nih. Ya. Oke, Exodus. Bentar ya, Exodus 19 ayat 8. 19 ayat 8 nih. Nih, ya. Jadi seluruh bangsa itu, ayat 8 nih, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Segala firman, segala yang difirmankan Adonai, naase akan kami lakukan. Jadi naase itu adalah bentuk proklaim. Itu loh, akan kami lakukan, naase. Nah, jadi saya hanya ngasih tahu bahwa di Kejadian 1:26 itu tidak ada hubungannya dengan Tritunggal. Karena tidak ada ayat Alkitab yang berkata spesifik kita itu jumlahnya 3. Kita itu intinya lebih dari 1, bisa itu 1 sendiri, bisa 2, 3, 4, sampai 1 miliar bisa. Itu kita. Nah, nanti kan ada penjelasannya apa neosisme. Neosisme itu kita di pribadi sendiri mempersonifikasikan gelar-gelarnya, itu namanya neosisme. Nantilah, kita nggak masuk ke situ. Nah, intinya kita ini kalau kau mau asumsikan itu 3, itu tidak ada jawaban jelas di dalam Alkitab. Kita itu 3 jumlahnya, nggak ada. Dan menjadikan ini bukan menjadikan. Membuat, melakukan. Sama seperti Keluaran tadi yang saya bawa perbandingannya. Itu, silakan tanya apa lagi. Jadi kita yang di situ dimaksud berapa? Coba kau jelaskan. Tidak ada memang di bulan 3 kau bilang. Ya berapa menurut kau? Kalau menurutku 3. Karena ada di Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 ayat 3. Sekarang menurutmu berapa? Dan dibilang situ kita akan melakukan. Siapa yang akan melakukan? Tuhan kah? Kan kau bilang atas perintah Adonai. Maka kita akan melakukan siapa? Begitu menjelaskan. Jangan pura-pura bahasa Ibrani ini entah apa-apa kau jelaskan. Artinya itu juga nyoh. Aduh, silakan. Oke, kamu kan nggak ngerti bro. Jadi kan saya sudah bilang, kohortatif itu perintah tidak langsung. Kohortatif, ini kohortatif nih, imperfect kohortatif. Jadi naase itu diterjemahkan perfect oleh LAI sebenarnya salah. Ya, itu bentuknya itu imperfect. Imperfect itu lawannya perfect. Perfect itu sempurna, imperfect itu belum sempurna, artinya belum terjadi, atau sementara terjadi, atau sedang dilakukan, atau sedang terjadi, belum terjadi totalitas, itu imperfect. Ya, harus tahu ya, imperfect itu lawan katanya itu perfect, perfect itu sempurna. Nah, imperfect kohortatif, kohortatif itu perintah tidak langsung, ajakan tidak langsung. Nah, jawabannya kan di ayat 27. Jawabannya maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi bukan lagi menurut gambar kita. Jadi kalau memang kita yang menjadikan seperti Kejadian 1:26, maka perfectnya di Kejadian 1:27, perfect ini parah perfect ya. Kejadian 1 ayat 27 harusnya ini menurut gambar mereka. Kalau memang kita ini yang betul-betul menjadikan. Tapi kan naase saya sudah jelaskan. Naase itu adalah kohortatif. Contoh, saya membacakan undang-undang kepada orang-orang. Lalu orang-orang akan berkata, akan kami taati undang-undang itu. Itu naase. Apakah saat itu mereka sudah mentaati? Belum. Baru proklaim, baru bentuk pernyataan bahwa mereka akan mentaati. Itu namanya, itu bentuk kohortatif. Kata jadi ajakan, ya. Kata belum mutlak. Ya, jadi contoh saya baca ada 10 undang-undang. Oke, semua mendengar, lalu semua merespon, akan kami lakukan. Nah, jadi undang-undang yang saya bacakan akan kami lakukan. Saat itu mereka sudah melakukan? Belum. Baru bentuk proklaim, baru bentuk pernyataan akan mentaati apa yang saya bacakan yaitu undang-undang. Nah, ini bentuknya itu naase seperti itu. Jadi kohortatif, kal imperfect, kohortatif. Ngerti ya bro? Silakan. Kan memang gak paham kalian apa yang kalian ucapkan. Kutanya tadi perintah siapa kepada siapa?
Itu kan perintah tidak langsung. Ya perintah tidak langsung siapa kepada siapa? Masa Allah memerintahkan kepada manusia dan Allah yang mengerjakan? Di mana-mana kalau Allah memerintahkan orang, orang itu yang mengerjakan. Ini enggak, maka diciptakannya lah. Siapa yang menciptakan itu? Oh Allah sendirilah. Tadi dia memerintahkan, kau bilang. Perintah siapa kepada siapa? Sekarang kita lihat si Adam. Coba kau jelaskan si Adam itu. Apanya yang serupa dan segambar dengan Allah? Aku mau lihat. Silakan. Oke. Jadi maksudmu kita itu siapa? Jadi kita itu Tuhan dan yang hadir di situ. Yang hadir di situ siapa? Dijelaskan di dalam Ayub, ini ayatnya nih. Ayub, ya. Jadi malaikat itu sudah ada sebelum penciptaan manusia. Malaikat itu diciptakan terlebih dahulu. Oke. Ayub 38 ayat 4 sampai 7. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Jadi malaikatnya itu sudah ada sebelum langit dan bumi diciptakan. Kejadian 1 ya, malaikatnya sudah ada. Ceritakanlah engkau mempunyai pengertian. Jadi Alkitab itu garis besarnya menceritakan penciptaan bumi dan isinya. Ayat 5, siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantah? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak-anak Elohim bersorak-sorai. Jadi anak-anak Elohim ada di sana, itu yang dimaksud kita. Oke, sampai di situ Anda mau bertanya apa lagi? Itulah namanya cocokmologi, bro. Oke. Kejadian 1 ayat 26 belum ada bercerita malaikat. Itu bohong-bohong kau aja. Yang benar itu kalau kamu membilang malaikat, Kejadian 3 ayat 22. Iblis pun ada di situ. Kejadian 1 ayat 26 tidak ada situ malaikat. Berarti kalau serupa dan segambar, Adam itu serupa dengan segambar malaikat enggak? Mau tahu aku? Malaikat itu kerub itu bersayap. Adam bersayap enggak? Aduh. Enggak ngerti kalian apa yang kalian ucapkan. Coba jelaskan. Oke ya. Jadi gini ya bro, kamu tidak perlu memancing saya untuk bertanya. Malaikat belum ada. Malaikat itu penciptaannya itu sebelum manusia. Jadi malaikat itu sudah ada sebelum manusia diciptakan. Ya sebentar. Nanti lalu kamu berkata, itu asumsimu bro, bahwa kita itu adalah malaikat. Sama, Tritunggal, ini diasumsikan Tritunggal, itu juga asumsi cocokmologi. Dan tidak bisa dibuktikan, kita ini adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya bisa membuktikan, kita ini adalah sidang ilahi. Tuhan dan yang hadir di situ, yaitu anak-anak Elohim. Ada ayatnya. Kalau kamu bisa membuktikan kepada saya, malaikat itu diciptakan setelah manusia, boleh. Ya kan? Tapi kamu kan gak bisa, kawan. Oke? Nah, lalu kamu meminta kepada saya, lalu Adam diciptakan menurut gambar dan rupa siapa? Nah, kan di perfectnya, di ayat 27, maka Elohim menciptakan manusia. Itu menurut gambarnya. Nya itu ya Elohim itu, singular. Jadi kamu jangan bertanya kepada kita ini, oh itu kita siapa? Ya, bukan menurut gambar kita. Kalau menurut gambar kita ini, maka di sini akan mereka. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambar mereka. Nah, kalau di sini tertulis mereka, barulah kamu benar bahwa kita ini yang menjadikan. Tapi di sininya. Jadi kamu harus ngerti, bro, baiklah kita melakukan itu bentuknya imperfect, belum terjadi. Atau sedang mau dilakukan, itu belum terjadi. Ya, baru suatu pemberitahuan akan melakukan, itu bentuknya itu, naase imperfect. Nah, terjadinya itu baru perfect. Nah, saya kasih lihat nih. Kejadian 1 ayat 27. Biar kamu paham apa itu imperfect, apa itu perfect. Oke, nih Kejadian 1:27. Fayibra Elohim et ha Adam, ya, et ha Adam besalmo, beselem, besalmo. Mo itu kata ganti orang ketiga singular, bukan plural.
Besalmo, Beselem, Elohim, bara, oto, oto, sahar, unehba, ya, bara, otam. Jadi manusia itu diciptakan menurut gambarnya, bukan kita. Kita di sini hanya konteks pemberitahuan saja, bukan konteks perfectnya, realisasinya, bukan. Konteks pemberitahuan, bukan terjadi, bukan sudah terjadi, tapi imperfect. Akan direalisasikan, belum terjadi. Nah, realisasinya, perfectnya, sempurnanya, manusia itu menurut gambarnya, bukan gambar mereka. Ngerti ya sampai di situ? Sekarang ku tanya, apanya Tuhan itu yang segambar dengan si Adam? Kan itu pertanyaanku. Itu aja nggak ngerti kau menjawab pertanyaanku. Apanya si Adam serupa dengan gambarnya? Kan dibilang sini. Sebentar. Dikatakan di sini, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Gambarnya apa gambarannya itu? Gambar apa? Silakan. Oke. Jadi gambar dan rupa Tuhan yang olehnya Tuhan juga menciptakan manusia seperti gambarnya, yaitu realisasinya Tuhan Yesus seperti ini. Itu yang disebut gambar. Itu yang disebut gambar. Jadi jawab gambar itu. Gambar gimana sih? Rupa, gambar rupa ini, gambar rupa ini. Nah, terus? Ya hanya rupa, hanya body, hanya body. Iya, yang terlihat. Iya, yang terlihat rupa. Lah, kenapa dia mengasih roh kepada si Adam? Kenapa si Adam bersuara? Coba jelaskan dong sama kami. Jadi roh itu kan bukan tentang gambar dan rupa. Roh itu kan tentang hidup. Yang dimaksudkan, contoh nih Kejadian 2 ayat 7. Gini bro, suaramu dipelankan saja karena kamu hanya bertanya. Oke. Kejadian 2 ayat 7. Nih. Ketika itulah Adonai Elohim membentuk manusia. Ya, dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup dalam hidungnya. Jadi dalam hal ini kamu mau lari ke roh. Roh itu kalau kamu bertanya, roh punya bentuk? Iya. Roh itu bentuknya seperti tubuhmu. Rohmu seperti tubuhmu sama bentuknya. Nah, itu yang dimaksud di dalam Alkitab, ditutup dengan daging. Ngerti nggak? Belum ngerti. Mengapa manusia itu harus ada roh? Baca Yohanes 6 ayat 63, roh lah yang menghidupkan. Dan banyak ayat-ayat lain yang mengatakan itu. Gimana sih? Apakah Allah, siapa yang menghidupkan Allah? Kan dibilang roh lah yang menghidupkan. Rohku tidak selamanya tinggal di dalam diri manusia. Allah itu adalah roh. Gimana sih? Dari tadi enggak? Aduh. Bukan. Tunggulah, jangan menyambung-nyambung dong. Sebentar Rasulullah. Ketika kalian tadi bicara, aku diam terus. Ketika aku bicara, kalian diam. Biar enak kita diskusi, ya. Oke. Sekarang kau bicara tadi itu sidang ilahi. Secara eksplisit tidak ada itu malaikat, itu aja tafsirmu. Hayalanmu. Tapi kalau aku nggak tafsir, eksplisit ada situ. Kejadian 1 ayat 1 Allah. Kejadian 1 ayat 2 firman Allah. Roh Allah. Kejadian 1 ayat 3 firman Allah. Kejadian 4 sampai seterusnya ciptaan Allah. Hanya ada 4 di situ. Ada nggak malaikat? Nggak ada. Itu kan asumsi kau. Malaikat mulai dibicarakan kejadian 1 ayat 3. Saya tidak pernah mengatakan malaikat itu terakhir dicipta. Atau setelah manusia, nggak pernah saya katakan. Tapi malaikat tidak ada di situ secara eksplisit. Kalau kamu bicara eksplisit, malaikat itu ada kejadian 3 ayat 22. Kenapa? Karena sudah ada dia bicara sama kerub. Di situ ada nggak kerub? Nggak ada. Paham ya? Itu hanya asumsi kau. Asumsi liar. Kalau aku nggak liar, maka dibilang situ, diciptakannya lah manusia itu segambar. Berarti rupanya mana? Serupanya mana? Oh, nggak jadi serupa. Kok aneh? Nah, makanya aku bilang siapa memerintahkan siapa? Tadi kau bilang Elohim memerintahkan kepada kita. Kita itu sidang ilahi. Lo yang melaksanakan Elohim. Bisa, aduh. Manusia saja kalau memerintahkan orang itu yang melaksanakan. Ini enggak, Allah memerintahkan. Sesudah itu Allah yang mengerjakan. Apalah kau ini? Yang kusuruh kau menjelaskan hubungan. 1 Yohanes 1 ayat 5. Nggak ngerti terang itu bukan kayak bola lampu. Kayak bola lampu.
Kenapa aku bilang kayak bola lampu? Kan dibilangkan di Kejadian 1 ayat 3. Maka di Kejadian 1 ayat 4 dipisahkanlah terang yang dengan gelap. Paham nggak kau? Kalau kau tanya sama aku, implisit ku jelaskan. Tapi nggak bisa kita ambil dari ayat situ. Kita ambil ke ayat lain, ke Wahyu. Bahwa surga itu terang. Terangnya dari mana? Dari Allah. Dari Bapa di surga. Sorry, jangan Allah, aku bilang Bapa di surga. Makanya surga itu tidak bisa dilihat manusia, tertutup. Makanya di luar surga itu gelap. Paham nggak kau? Maka rohnya itu melayang-layang. Tuhan itu adalah terang. Tidak boleh gelap. Kalau dia melayang-layang itu nggak ada yang gelap. Setitik pun cahaya. Itu sudah terang. Di sekitar cahaya itu. Paham nggak kau arti terang? Kita tidak berbicara hitam. Hitam itu warna, terang itu gelap itu ketiadaan cahaya. Kemudian yang ketiga, berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Apakah kebetulan, saya nggak tahu ya, nanti kau jawab ya. Apakah kebetulan Adam itu memiliki suara? Apakah kebetulan Adam itu memiliki roh? Roh Allah? Kan dibilang rohku tidak selamanya lagi di dalam diri manusia. Apakah kebetulan Adam itu memiliki tubuh? Begitu cara menjelaskannya, bro. Kalimat kita secara eksplisit tidak ada di situ yang namanya malaikat. Tidak ada. Karena Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 25 tidak ada malaikat. Oke, terakhir. Kau mengambil tadi Ayub. Ayub berapa? Coba diulang lagi. Bro, sorry. Halo? Ayub 38. Makanya kamu mencatat saja, bro. Kan kamu ayat ya sabar dong. Ayat 38 ayat 1 baca. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Ingat ya, di akhir nanti Ayub mencabut semua perkataannya. Barang siapa engkau, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Jadi Allah bertanya kepada Ayub, supaya Ayub menjawab. Di manakah engkau? Engkau ini adalah Ayub. Ketika aku meletakkan dasar bumi, ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Si Ayub yang disuruh bertanya jawab. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentang tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendi itu dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ini tidak bicara anak Allah hadir di dalam rapat ilahi, nggak ada. Ini setelah anak-anak Allah itu ada bersorak-sorai. Karena Allah bertanya kepada Ayub, di mana engkau ketika aku meletakkan dasar-dasar dasar-dasar bumi ini? Bukan dikatakan di situ, oh ada malaikat di situ ketika aku meletakkan dasar bumi. Nggak ada. Itu kan asumsi kau, hayalan kau. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Kapan itu bisa terjadi? Kau bacalah di Ayub 1 ayat 6. Anak Allah juga ada di situ. Kau baca di Kejadian 6 itu. Anak-anak Allah mengambil anak-anak manusia. Kalau masalah bersorak-sorai. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika tidak ada ini bicara bahwa malaikat itu hadir di situ, bro. Itu kan asumsi kau. Tapi kalau aku nggak asumsi. Itu eksplisit. Kita, maka kita itu hanya bisa dilihat Kejadian 1 ayat 1 sampai 25. Dan di situ dijelaskan apa? Bahwa yang pertama di situ ada Allah, yang kedua ada roh Allah tapi gelap. Sementara 1 Yohanes 1 ayat 5 mengatakan tidak ada gelap di dalam diri Allah. Jangan kau bilang oh yang dimaksud itu bukan cahaya lampu. Mau apapun kau bilang tidak boleh ada kata gelap di dalam diri Allah kalau Allah itu adalah itu sendiri. Itu kan gelap dibilangnya. Kemudian yang ketiga firman. Berfirmanlah Allah artinya suara. Logos yang kau bilang itu. Amar. Yang kalimat yang keluar. Baru yang keempat. Sudah jelas-jelas di situ katakan. Dipisahkannya lah terang dengan gelap. Artinya itu merujuk kepada apa? Cahaya. Maka ada siang ada malam. Itulah firman. Paham ya? Nah sekarang. Kau masuk ke dalam penciptaan si Adam. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Terus hanya gambarnya yang diciptakan. Serupanya enggak. Tuhan macam apa yang kau pegang ini sekarang? Ngiri aku.
Oh, dia tidak menciptakan serupa dan segambar. Tunggu, aku buka dulu Kejadian 1 itu. Aku tahu kau banyak menyimpangkan apanya nih bahasa-bahasa. Sebentar ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Aku juga percaya ini masih pemberitahuan. Dari dulu aku juga menjelaskan sama orang, ini masih pemberitahuan. Penciptaannya kapan? Itulah di Kejadian kedua hari ke-7. Kalau menurutku. Kalau aku nggak tahu, karena itu ambil dari firman Tuhan. Dan kau juga akan setuju. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Adam diciptakan kan menurut gambarnya. Gambar itu bukan ini picture. Aduh. Kau perhatikan baik-baik. Lihat si Adam itu diciptakan satu tunggal. Yang kedua dia punya tubuh. Dari mana tercetus tubuh Adam? Dari Kejadian 1 ayat 1. Harus begitu menjelaskan. Adam memiliki napas hidup. Dari mana tercetus napas hidup? Dari Kejadian 1 ayat 2. Karena roh yang menghidupkan. Paham gak kau? Roh Allah yang menghidupkan. Baca saja Kejadian Yohanes 6 ayat 63. Adam memiliki suara. Dari mana suara itu tercetus? Karena Kejadian 1 ayat 3. Kalau tidak segambar dengan Tuhan, Adam bisu. Paham gak kau? Bisu dia ngakmu. Tapi karena tercetus segambar, maka dia harus memiliki firman. Suara, sorry. Tuhan berfirman, dia bersuara. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke ini sebentar. Sabar. Kejadian 2. Sebentar. Bentar ya. Mana ini? Sebentar. Sebentar, sabar. Lanjut. Bentar. Nah, Kejadian 5. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnya lah dia menurut rupa Allah. Jangan kau hilangkan itu. Rupa yang bagaimana? Jelaskan. Gambarnya ada, rupanya ada. Silakan. Aduh. Saya merasa bro, namanya kurang cocok sebagai debater. Kayak, itulah. Jadi kalau Kejadian 5, rupa seperti apa, gambar seperti apa, jawabnya, padahal kan ini sudah saya kutip. Rupa ini dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dari bitmut. Ya, akar katanya itu demut. Nah, rupa ini bentuk. Kenapa berarti bentuk? Karena ada kata bit, ada kata beitnya. Beit itu artinya rumah. Itu loh. Jadi rupa itu adalah bentuk. Itu. Nah, jawabannya di ayat 3 nih. Setelah Adam hidup 130 tahun, dia memperanakan seorang laki-laki. Ya, menurut rupa dan gambarnya. Lalu diberi nama Set kepadanya. Jadi Set itu gambar dan rupanya seperti Adam. Sama seperti Rudi, gambarnya kamu nggak ngerti bro, karena kamu membawa ke karakter. Kalau karakter kawan nggak nyambung. Gini ya, saya kasih tahu kamu ya, karakter itu bukan kata benda ya bukan benda. Benda dengan kata benda dua hal berbeda. Mungkin kamu belum pernah tahu hal ini. Karakter itu kata sifat. Di sini gambar dan rupa ini kata benda. Kata benda, you ngerti kata benda toh? Oke. Nah,
jadi Set itu gambar dan rupanya seperti Adam. Adam itu gambar dan rupanya juga seperti Elohim. Itu. Jadi jangan kau larikan dulu ke karakter yang nggak nyambung, bro. Soalnya nggak ada kata karakter di sini, tidak ada adjektif, tidak ada kata sifat. Yang ada itu kata benda. Kata benda dengan kata sifat itu dua hal yang berbeda. Kata sifat contohnya begini, Rudy itu pemarah. Nah itu sifat itu. Ya, Rudy itu pemarah, itu sifat. Nah kalau berbicara kata benda, Rudy itu Rudy itu gemuk. Rudy itu Rudy itu ganteng. Nah itu, jadi ganteng itu kan terlihat, itu kata benda. Nah, Rudy itu gemuk. Nah itu Rudy kan gemuknya terlihat, itu kata benda. Ya itu jadi harus ngerti dulu kau apa kata benda, apa kata sifat. Nah lalu kamu ini bro, saya sekali lagi ulangi, kamu suruh saya itu opening. Saya opening, tapi pertanyaanmu kemana-mana. Jadi memang agak kurang cocok namamu debater, kawan. Itu loh, agak kurang cocok karena bahasanya nggak tahu apa yang mau dibahas, muter-muter, nggak ada substansinya. Larilah kepada terang, larilah kepada ini. Nah, lalu kamu membahas tentang anak-anak Elohim. Jadi kalau di dalam originalnya anak-anak ini bentuk plural ya. Di Ayub 38 ayat 7 di sini kan diterjemahkan singular, anak Allah. Jadi seolah-olah singular. Ini di dalam originalnya itu plural, Ayub 38 ayat 7. Kamu juga tidak bisa membuktikan kepada saya, bro, malaikat itu diciptakan hari keberapa sehingga malaikat tidak ada di dalam Taman Eden saat penciptaan manusia. Kamu nggak bisa buktikan. Karena malaikat itu penciptaannya itu jauh sebelum manusia diciptakan. Oke? Jadi kalau Anda tidak setuju, Anda harus bisa mendalilkan. Ini loh malikil, malaikat itu diciptakan hari ke-7 atau hari ke-8 setelah manusia. Begitu. Nah itu namanya kita diskusi kawan. Tapi kalau kamu hanya mengkritik, lalu tidak ada jawabannya, lalu kamu hanya mau mencocokkan, memasukkan cocokmologimu tentang firman, kan saya sudah bantah tadi. Jadi di Alkitab itu tidak ada eipen menjadi daging. Eipen, you ngerti nggak eipen? Nah, Ayub 38 ayat, kita buka ya, Ayub 38 ayat 7. Saya nanti ulangi lagi eipen itu apa ya, kayaknya bro nggak ngerti. Jadi bro itu mengeneralisir semua, ya kata firman. Nah, itu bahaya bro, karena Rasul Paulus juga punya firman. Nanti ngeri loh kalau saya giring ke situ. Ya kan? Omong kosong juga diterjemahkan dari firman, dari hologos. Nah itu, Rasul Paulus punya hologos. Nah, itu ya. Tapi jangan cocokmologi begitu bro. Ya kalau lawan Maliki nggak begitu cara berdiskusinya. Cocokmologi begitu agak kurang tertarik saya. Karena mudah sekali untuk dibantah, dipatahkan argumentasinya. Jadi Ayub 38 ayat 7 ya. Ayub 38 ayat 7, anak diterjemahkan Elai kan singular. Itu bentuk plural. Bene Elohim. Bene. Nah itu kata benda noun maskulin plural. Plural ya. Jadi terjemahannya harus anak-anak Elohim. Nah, anak-anak Elohim ini yaitu malaikat, kerubim, itu disebut anak-anak Elohim. Itu. Jadi yang disebut anak-anak Elohim itu adalah malaikat, mau kerubim, termasuk si Satan itu juga disebut anak Elohim yang mengundurkan diri, ya kan? Gak usah kita masuk ke situ. Ya, jadi gini kawan ya. Jadi anak-anak Elohim itu kerubim, malaikat itu sudah ada sebelum penciptaan manusia. Jadi yang dimaksud kita di sana, saya ulangi ke kita nih, ya, kita di sini, ya, bukan Tritunggal. Kita bukan Tritunggal, kan saya sudah jelaskan di ayat 1 kau asumsikan berfirman itu dari kata Vayomer, ya. Kamu kalau di dalam Yunaninya Vayomer itu eipen, kawan. Kamu tidak akan menemukan di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus itu adalah eipen, nggak ada. Jadi kawan, kalau mau cocokmologi, tolonglah yang nyambung. Artinya secara bahasa sedikitnya ada kesamaan. Jangan kata benda dan kata kerja yang dicocokmologi.
Gini ya, saya kasih tahu ya. Fayomer itu kata kerja. Hologos itu kata benda. Jadi bagaimana mungkin kamu mau mencocokkan seperti itu? Jadi kawan, tidak ada di sini entitas yang lain. Yang ada entitas yang satu. Karena di dalam Kejadian 2 ayat 4, ya, Kejadian 2 ayat 4, gini ya. Kejadian 2 ayat 4 diceritakan nih. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Yod-Heh-Vav-He Elohim menjadikan langit dan bumi. Jadi yang menjadikan itu adalah Yod-Heh-Vav-He namanya. Dia itulah Elohim. Lalu diperjelas lagi oleh pernyataan Tuhan sendiri. Jadi Tuhan menyatakan seperti ini nih. Jadi tidak ada Tuhan itu konsepnya gotong royong menciptakan. Jadi Tuhan Bapa itu gotong royong dengan Tuhan Anak, dengan Tuhan Roh Kudus. Gak ada. Itu konsep pagan ya. Nih. Yesaya 44 ayat 24. Jadi kamu kan tidak menerima Yesus itu satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah. Jadi kalau you tidak menerima itu konsekuensinya ada Tuhan lain, ada Allah lain selain Yesus. Itu konsekuensi logis ya. Yesaya 44 ayat 24. Berfirmanlah Yod-Heh-Vav-He, penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Yod-Heh-Vav-He, yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri. Jadi tidak beramai-ramai, dia seorang diri. Membentangkan langit, yang menghamparkan bumi, bahkan menantang nih, siapa yang mendampingi aku? Nah mungkin kalau Bapak Gereja pernah baca ayat ini, di zamannya mereka akan menambahkan di sini, Anak dan Roh Kudus yang mendampingi. Tapi untunglah Bapak Gereja tidak mengetahui ayat ini. Jadi kawan, coba yang fokuslah kalau berdiskusi, jangan merambat kemana-mana. Pusing penontonnya di bawah. Kamu mau bawakan apa sih sebenarnya ini? Poinnya apa sih? Nyambung dulu dengan permintaan kamu. Kamu meminta saya untuk opening. Opening saya, Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya penguasa, satu-satunya Allah. Nah harusnya tanggapan kamu, pertanyaan kamu nyambung dengan opening ini. Begitu loh bro. Jadi saya harap namamu debater sesuai fungsinya. Memang pendebat. Oke? Lanjut. Loh, kita kan sudah berbicara 3 Tuhan dan 1 Tuhan. Bukan bicara kekuasaannya loh. Kau itu nggak paham topiknya apa, makanya kau tanya dulu. Jangan asal nyap aja. Paham nggak? Oke. Saya memang tidak pernah mengatakan Tuhan menciptakan keroyokan. Justru kau yang mengatakan mengkeroyokan dengan malaikat. Sidang ilahi. Ada malaikat di situ. Saya mengatakan Tuhan itu sendiri di situ. Tuhan yang Esa itu. Tapi dia memiliki satu kesatuan. Seperti si Adam. Punya tubuh, punya suara, dan punya roh. Kan seorang diri si Adam udah aku bilang dari Tritunggal. Telingamu aja nggak mendengar. Makanya aku bilang kau ini belum tataranku untuk berdebat. Mendalilkan aja kau nggak ngerti. Barang siapa mendalilkan, dia membuktikan. Entah apa yang kau dalilkan, entah apa yang kau buktikan. Ya kan? Sekarang kau bilang lagi. Besarkan gambarku biar agak seru dikit. Halo admin. Nah, sini ada beberapa ku catat dari kau ya. Kau buka Kejadian 3 ayat Kejadian 5 ayat 3 tadi. Dibilangkan apa? Bahwa anaknya si Adam dicipta, dia serupa dan segambar dengan dia. Artinya apa? Persis sama. Baik tubuhnya maupun penyusun material dia. Dia memiliki roh, memiliki suara, dan memiliki tubuh. Kenapa kau jadi kepada Tuhan itu kau bilang berbeda? Kejadian 1 ayat 3 itu kata kerja. Kejadian 1 ayat 1 itu adalah benda. Kan gak tahu kau yang... Aduh. Gak tahu kau apa yang kau ucapkan asal nyap-nyap. Kau bilang gak bisa kata benda disatukan dengan kata kerja. Loh. Tadi kau bilang apa? Kejadian 1 ayat 3 itu kata kerja. Kejadian 1 ayat 2 apa? Kata benda. Kejadian 1 ayat 1 kata benda. Gimana sih kau? Pahami dulu, amar, bukan dapar itu. Gimana sih? Oke. Kemudian kau bilang, nah,
Kau bilang aku apa ya? Adalah asumsi bahwa malaikat itu kapan hari keberapa dicipta. Loh, bro. Malaikat itu tidak diciptakan pada hari ke-1 sampai ke-6. Dari mana saya tahu? Karena 1 ke-6 itu penciptaan langit dan bumi. Hari ke-7 penciptaan manusia khusus. Lantas malaikat diciptakan di mana? Sebelum manusia. Dari mana aku tahu? Dari Kejadian 3. Kau baca saja ayat 22, 23, dibilang sini. Ayat 24. Ia menghalau manusia itu. Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah kerub. Tidak mungkin kerub itu ujuk-ujuk diciptakannya hari itu. Gak ada kalimat itu. Artinya kerub itu sudah ditempatkan, artinya kerub itu sudah ada. Paham nggak kau arti ditempatkan? Saya menempatkan pegawai saya di sana. Artinya pegawai saya sudah ada, maka saya tempatkan. Kalau pegawai saya belum ada, tentu saya rekrut dulu. Paham nggak kau? Itu aja kau nggak ngerti. Bagaimana kau berdebat sama sang debater? Aduh. Kalimat kau saja ku serang. Dan keplak-keplak kau tuh. Kalau orang cerdas kayak Rocky Gerung melihat kita diskusi. Ketawa lihat kau. Ya? Implisit, eksplisit aja kau nggak tahu. Kejadian 1 ayat 1 sampai 26. Secara eksplisit. Hanya ada 4 hal. Yakni Allah, firman Allah, roh Allah, firman Allah. Dan yang terakhir, itu kata kerja. Ya kata kerja, kan ada kalimat yang dikeluarkannya. Berfirmanlah Allah, itu kata kerja. Jadilah terang, kata benda. Paham nggak kau? Nah, ada 4 hal di situ. Yakni Allah, roh Allah, firman Allah, dan ciptaannya. Samudra raya, terang, petang, siang, dan banyak macam itu. Mungkin nggak dia berdiskusi sama petang? Enggak, bro. Jadi kata kita itu apa? Oh, ada malaikat. Mana malaikat? Kau tunjukkan aja kalau ada. Sampai kepala kau botak, nggak akan bisa kau tunjukkan buktinya itu malaikat ada. Yang ada hanya asumsi. Kau buka Ayub 38, mana ada dibilang malaikat hadir di situ? Kan Allah bertanya. Pertanyaan Allah banyak itu. Sejak kapan aku bilang anak-anak Allah bukan malaikat? Dari dulu aku bilang anak-anak Allah itu malaikat. Dari mana aku tahu? Kan aku jelaskan sama kau. Kejadian 6. Maka anak-anak Allah melihat turun ke bumi, melihat manusia, perempuan-perempuan cantik, maka dia mengambil jadi istrinya. Kau nggak paham apa yang kuucapkan, kau balik-balikkan semua ucapanku. Ya. Bagaimana sih bro kita yang diskusi ini bro? Oh, kami membuka pernyataan bahwa dia ada satu-satunya Tuhan. Kita tidak bicara satu-satunya Tuhan. Kita berbicara bagaimana wujud Tuhan itu fisiknya, maksudnya saya. Bagaimana penyusun Tuhan itu. Tuhan punya roh enggak? Punya. Maka kau bacalah di Matius 3. Maka datanglah roh Tuhan. Apa beda roh Tuhan dengan roh kudus? Roh kudus ada di dalam diri manusia. Roh Tuhan itu yang hadir. Bisa dilihat oleh manusia ketika dia hadir. Paham tak? Itu pun kau enggak paham. Allah yang adalah roh itu, dia tidak ada gelap di dalam dirinya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 aja kau enggak lulus. Menjelaskan, baru ku kasih pendampingnya 1 Yohanes 1 ayat 5. Lulus enggak kau? Enggak lulus. Apa maksudnya 1 Yohanes 1 ayat 5? Sudah jelas dibilangnya, bumi belum berbentak gulita, roh Allah melayang-layang. Roh Allah sudah melayang, tapi masih gelap. Sementara 1 Yohanes 1 ayat 5 mengatakan, tidak ada gelap di dalam diri dia. Pahami dulu itu. Itu aja kau nggak paham. Oh, Tuhan bukan kayak lampu. Yang bilang Tuhan lampu siapa? Tapi terang itu adalah benar-benar terang. Lantas kenapa bumi itu gelap? Karena di Wahyu kan dibukakan rahasianya. Sorga itu diterangi oleh siapa? Pada siang hari oleh Bapa di sorga. Pada malam hari oleh anak-anaknya. Lampu pelitanya, ada 2 penerang di situ, Firman dan Bapa itu sendiri. Kenapa jadi bumi gelap? Karena sorga itu karena sorga itu tertutup, terpisah daripada bumi ini. Mana ada yang bisa melihat sorga begini? Kecuali dalam roh katanya. Ya? Kayak Stefanus. Paham nggak bro? Nah, sesudah itu apa yang terjadi bro? Roh Allah melayang-layang itu kan. Artinya roh Allah itu bagaimana? Itulah yang kita lihat ketika Yesus dibaptis, roh Allah juga itu bro. Lah bapaknya di mana? Masih di sorga bro.
Orang kelihatan kok dia turun dari langit. Bukan keluar dari dalam diri Yesus dia. Semua orang menyaksikan yang dibaptis kok bro. Cobalah pakai ini logika sederhana aja apa susah kali bro. Serupa dan segambar sudah dijelaskan. Kejadian 1 ayat 27. Maka diciptakanlah manusia segambarnya. Oh gambar itu hanya apa? Ini lukisan yang kau bilang gak tanpa mata, tanpa kepala itu. Hanya begitu gambar begini kau buat tadi. Mata tak ada, hidung gak ada, apa segala macam tak ada. Bukan itu artinya gambar. Maka diulang lagi kan. Kejadian 3 ayat Kejadian 5 ayat 3 itu. Anak-anaknya segambar dengan dia. Maksudnya apa? Mukanya ini sama dengan dia. Punya tubuh. Anak-anaknya punya tubuh enggak? Punya. Anak-anaknya punya suara enggak? Punya. Anak-anaknya punya roh enggak? Punya. Ya demikian juga Tuhan dengan si Adam. Gambarnya apa? Bahwa gambaran si Adam itu sudah kita ketahui dia satu tunggal. Coba gambarkan. Bagaimana gambar si Adam? Gambarkan. Saya gambarkan dia satu tunggal. Kan gitu menjelaskannya. Kemudian bagaimana lagi? Dari ketunggalannya, dia memiliki yang namanya roh. Yang ketiga apa? Dia memiliki suara. Nama-namailah pohon-pohon ini kata Tuhan kepada si Adam. Yang itulah gambarnya si Adam. Coba gambarkan si Adam. Ku gambarkan begitu. Rupa. Rupa baru wajah. Yang kau bilang itu rupa diambil. Apa bedanya dengan kejadian 5 ayat 3? Sama percis. Paham gak kau bro? Makanya apa yang di si Adam diturunkan kepada anaknya. Apa yang ada pada Tuhan diturunkan pada si Adam. Kan sama percis. Ada rupa, ada gambar. Aduh. Baru ini apa lagi nih? Elohim. Oh, tadi Elohim itu benda, firman itu kerja. Ya. Oke, terakhir bro, silakan kau bicara. Habis itu aku nggak jawab karena kau memang nggak mampu. Silakan. Oke, jadi bukan Elohim itu benda, firman itu kerja, bukan begitu diksinya kawan. Oke ya. Ya kan kamu bilang itu terakhir. Kamu bilang Elohim itu benda, firman itu kerja. Bilang benda, kata kerja sama kata benda. Iya. Kan itu kau bilang tadi. Sebentar. Nggak bisa menyatu kau bilang. Buktinya itu menyatu kok. Berarti kalimatmu juga salah. Aduh, silakan kau bicara, aku diam, tidak aku jawab. Iya. Silakan. Ya jadi begini bro, Elohim itu kata benda. Firman juga kata benda. Tapi kalau berfirman itu kata kerja. Itu loh. Kamu kan nggak ngerti kan? Nah, yang kamu cocok mau logika. Bro, sebentar dulu bro. Saya jelas bilang tadi berfirman itu kata kerja. Makanya kau bilang tadi kan kata kerja disatukan dengan kata benda nggak bisa. Buktinya itu bisa disatukan. Ya, kau melawan ucapanmu sendiri. Nanti kita foto bikin VT. Iya, ada kok itu kamu bilang firman kata kerja. Jadi begini, firman itu kata benda, ya. Nah kata benda itu ada dua, ada artikuler, ada anatrus. Tapi saya nggak mau masuk ke situ, pasti kamu nggak tahu. Nah di sini di Kejadian 1 ayat 3 itu eipen. Eipen itu bukan kata benda. Eipen itu kata kerja. Dan berkatalah. Elaika menerjemahkan dan berfirman. Berfirman itu kata kerja, bukan kata benda. Nah di sini kan kamu mau cocokmologi ke hologos. Kan mungkin kejadian Yohanes 1 ayat 1 ya kan en arke en hologos kai hologos proskonteon en theos en apa kai theos en hologos kayak gitu kan. Nah itu kan Anda mau cocokmologi ke sana. Ingat kan saya sudah kasih tahu Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru tidak pernah dikatakan eipen. Dia itu hologos. Kalau di dalam Ibraninya itu hadafar. Coba kamu catat supaya kamu tahu juga. Jadi hologos itu adalah fonetik Yunani. Dalam fonetik Hebrew itu hadafar. Nah Kejadian 1 ayat 3 dalam Hebrunya bukan hadafar tapi vayomer.
Jadi cocokmologinya nggak nyambung. Oke, nah lalu kamu berkata, mana Malikil mengatakan Tuhan gotong royong dengan malaikat? Tidak, saya tidak mengatakan itu. Justru Tuhan gotong royong itu adalah asumsi dari Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu gotong royong menciptakan. Benar kan? Bukan Tuhan dengan malaikat, tidak. Kan Tritunggal. Tritunggal itu kan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga pribadi, satu hakikat. Jadi ada tiga pribadi yang bekerja sama menciptakan bumi dan segala isinya. Nah, bekerja sama ini yang saya maksudkan adalah gotong royong. Jadi bukan Tuhan dengan malaikat. Yang gotong royong itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus menurut imanmu. Iya kan? Ada tiga tuh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus toh. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tiga pribadi yang berbeda, yang bersama-sama, yang gotong royong menciptakan alam semesta. Itu nggak ada ayatnya, kawan. Itu hanya ada di dalam tafsir Bapak Gereja yang terinspirasi dari pengajaran paganisme. Itu tidak pernah terkonfirmasi di Alkitab. Kan saya sudah buka bahwa Tuhan menciptakan itu seorang diri, tidak gotong royong. Nah, kalau Tuhan Yesus, saya mau masuk lebih. Gila bro, kau nggak mampu menjawab, menangkap ucapanku. Nggak pernah aku bilang gotong royong seorang diri. Oke ya, selamat malam. Entah apa kau bilang, apa yang kucapkan kau balik-balik. Selamat malam. Nggak ada aku bilang gitu ya. Sampai jumpa.